Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witri Wulandari dari Prodi ESI A2. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep akal dan hati. Akal dan hati merupakan realitas, sejatinya bisa dikatakan merupakan representasi pandangan Islam secara keseluruhan terhadap entitas jiwa manusia. Pendapat ini tidaklah berlebihan mengingat argumentasi beliau berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta pengalaman beliau dalam intelektual dan spiritual sebagai seorang faqih, mutakalim, filsuf sekaligus sufi. Al-Ghazali bersikap adil dalam memperlakukan peran akal dan hati. Maka maksud relasi antara dua fakultas ini adalah mengoptimalkan peran keduanya dengan memahami fungsi dan batasan masing-masing. Fungsi dan batasan tersebut bisa dikaji lewat sifat dan persamaan antara keduanya. Mengenai sifat hati, Al-Ghazali menyebutnya bermacam-macam. Hati bisa bersifat halus dan lembut, namun juga bersifat suka berubah, berpindah dan berbalik, sehingga memengaruhi tabiat manusia untuk ragu-ragu dalam bertindak. Hati juga seringkali meragukan akal sehat, menafikan kebenaran, dan menuruti hawa nafsu, sehingga manusia berbuat kesalahan dan kerusakan. Selain halus, entitas akal dan hati juga bersifat gaib, tidak bisa dideteksi oleh indera. Sifat akal yang imateri ini sempat menarik ilmuwan fisiologi yang bernama Benfield untuk membuktikan aktivitas akal secara empiris serta membuktikan akal adalah aktivitas otak. Penelitian yang dilakukannya dari tahun 1930-an hingga 1975 itu akhirnya mengalami kegagalan dan diungkaplah dalam bukunya yang berjudul The Mystery of Mind dengan kesimpulan akhir bahwa akal bukanlah otak, namun akallah yang mengawasi dan mengarahkan dalam waktu bersamaan. Kegaiban akal dan hati juga menyimpulkan bahwa entitas ini dengan ukuran yang waktunya tidak bisa dibagi. Kalau sekiranya bisa dibagi, pastilah mempunyai bentuk serta ukuran. Kegaiban entitas ini sesuai dengan kemampuannya untuk mengenali Allah yang Maha Gaib, sebagaimana ditegaskan dalam hadis qudsi, langit dan bumi tidak mampu meliputiku, dan tetapi hati hambaku yang beriman mampu meliputiku. Al-Ghazali menyebut hati sebagai akal berlandaskan Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran, komponen yang mampu berakal adalah hati. Kini menjadi asas peradaban Barat. Disadari atau tidak, penekanan fungsi akal yang hanya sebatas rasio telah menghasilkan efek kemajuan, namun juga berdampak bencana yang tidak sedikit dalam sejarah manusia. Dalam Islam, akal tidak bisa dipisahkan dari rasio sesuai kemampuannya untuk berpikir.
juga tidak bisa dipisahkan dari hati sebagai substansi yang mengetahui persoalan rasional, empiris maupun metafisis. Artinya, dalam pandangan Islam, kebenaran tidak terbatas pada alam yang nyata saja atau materi, tapi juga mengimani dan meyakini kepada kebenaran alam metafisika atau gaib dengan konsep yang jelas. Di antara ulama Islam yang konsen dalam kajian akal dan hati adalah Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi, atau bisa dikenal dengan Imam Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, akal dan hati tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana substansi ini tidak bisa dipisahkan dari substansi lainnya seperti nafs dan ruh. Dan inilah yang menurut Al-Ghazali disebut sebagai jiwa atau nafs. Jiwa, akal, hati, dan roh adalah hakikat manusia itu sendiri. Untuk itulah Al-Ghazali aksiden atau art, perbedaannya hanya pada posisi dan fungsi masing-masing substansi. Namun, jiwa, akal, dan hatilah yang selanjutnya memberi karakteristik pada jiwa dan roh, serta seluruh tingkah laku dan perbuatan manusia. Hubungan antara akal dan hati inilah yang sejatinya menurut Al-Ghazali mampu menunjukkan kepada manusia tentang hakikat kebenarannya. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya tentang materi konsep akal dan hati. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.